adik. Ya. Ya siap. Mohon doanya adik ya. Ya, siap Pak. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Makasih Pak. Ya, mohon doa adik ya. Ya Pak. Semangat nggak? Semangat Pak Wabu. Iya. Saudara ada komunikasi waktu itu dengan saudara menyebutkan Sartio ini sudah meninggal kan? Iya. Maksud saudara menyebutkan Sartio dijebak oleh Sartio itu apa? Seperti apa? Didikan ke arah politik 2014. Apa nih Pak? Tanggapan sidang tadi? Ya. Ya insya Allah lancar. Mohon doanya. Kita Itu aja. optimis ya Pak ya? Mengenai tanggapan yang lain-lain, saya kira Bu Titis yang lebih paham. Oke. Iya. Kalau memberikan keterangan langsung ini merasa lega tidak Pak? Hah? Menyampaikan keterangan secara langsung ini merasa lega tidak? Apa yang dirasakan Pak? Ya sama aja. Ya. Ya, maksudnya wartawan mengatakan bahwa Bapak kan biasa sidang tuh online. Ya, ya. Sekarang di offline sini, apakah lebih lega atau lebih nyaman di online apa offline ini? Lebih nyaman offline ini, lebih Lebih langsung. nyaman Iya, sekarang. iya sekarang. Tersampaikan semua Pak. Iya, tersampaikan semua. Iya. Pak sedikit mungkin harapan saja Pak. Persidangan kita ini harapan kita. Harapan saya tentunya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Itulah harapan saya. Intinya kita berharap bebas ya Pak ya. Insya Allah itu, insya Allah. Yang jelas saya berharap adanya suatu keadilan yang seadil-adilnya bagi saya. Tapi optimis kita Pak kalau bisa bebas Pak. Amin. Sidang tadi Bu. Jadi dari sidang tadi memang keinginan klien kami agar dalam pemeriksaan tersangka terdakwa ini dia dilakukan secara offline karena dia ingin menyampaikan hal-hal yang menurut dia ketidakpuasan dia terhadap proses hukum yang menjerat dia. Jadi kami juga sampaikan kepada majelis hakim melalui surat resmi bahwa kami ingin klien kami disidangkan dengan cara offline, yaitu bertemu langsung dengan majelis gitu loh, sehingga apapun yang tadi saudara bisa lihat sendiri dan bisa saksikan sendiri. Itu. Terus yang kedua, terkait dengan pemeriksaan tadi sudah dijelaskan ya, kalau melihat dari itu dari surat pernyataan, terus dari ada suatu dugaan-dugaan yang menurut kami itu sifatnya asumsi karena hanya keterangan Hidirman yang tanpa didukung alat bukti maupun barang bukti. Ya, barang bukti saja tidak ada, apalagi alat buktinya. Gitu. Jadi keterangan yang Hidirman mengatakan bahwa dia diberikan uang Johan Anwar untuk ngurus A tidak ada gitu. Terus keterangan dari saksi-saksi lain yang mengatakan dia menelpon Wibisono untuk memerintahkan Wibisono melakukan penandatangan proposal pengajuan anggaran tersebut. Juga di dalam putusan itu Wibisononya nggak pernah bilang gitu. Sarjono juga mengatakan syarat surat pernyataan itu
sehingga dapat dicairkan. Dia bingung. Setelah surat pernyataan itu ditandatangan, tetap dia tidak mau mencairkan itu. Tapi ketika perintah Om Irton secara surat, maka dia cairkan. Jadi secara hukum keterkaitan klien saya di sini sepertinya sudah tidak ada. Kalau dia melihat itu korban politis, ya saudara bisa terjemahkan sendiri. Saudara bisa melihat di persidangan tadi kata-kata Pak Johan Anwar bahwa Sarjono itu dipesankan oleh siapa. Gitu. Dapat melihat memutuskan kasus ini dengan sejernih-jernihnya dan seadil-adilnya. Karena klien kami mengatakan dia korban politis, bisa disimak dari awal. Dari awal berkas ini tidak P21 seperti yang disampaikan tadi. Beberapa kali dia mengatakan Undang-Undang nomor 19 itu tahun 2019 baru disahkan Presiden Jokowi bulan Oktober. Hal itu mengatur juknis tentang pengambil alihan KPK dalam berkas itu. Ada item-itemnya apabila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu nggak berjalan itu seperti apa? Sementara klien kami kan sudah lepas demi hukum gitu loh. Inilah yang dianggap klien kami suatu ketidakadilan, suatu ada konspirasi. Cuman ingin membuka tabir konspirasi itu agak sulit gitu loh. Jadi mohon dengan sangat media dapat mengawal ini karena sampai manapun klaim kami adalah secara alam, dukungan alam saya bilang. Dari awal ketika dia mengajukan sebagai kontestan Wabub mencalonkan. Terganjal gara-gara bulan 1 harusnya mereka melakukan pendaftaran. Tapi klien kami ditahan oleh Polda selama 4 bulan.